Enggak dong. Nah, enggak. Oke. Ya. Kenapa kucing ini tidak bisa bunyi sapi lagi? Karena udah jadi kucing. Nah, karena dia sudah jadi kucing. Karena dia terpenjara dengan kodrat kucing. Betul? Iya, betul. Nah, Saya jadi tanya dulu. Tunggu, belum. Jangan dulu ke sana. iya. Sehingga si kucing ini tidak bisa lagi salin tanduk. Seperti layaknya sapi bertanduk dengan sapi. Kucing ini tidak bisa lagi makan rumput ilalang selayaknya dia ketika dia masih sapi. Kan gitu ya? Betul? Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep Tuhan. Dewa Anda menjadi manusia. Saya tanya dulu dong. Kucing itu ada kuasa apa enggak kok bisa jadi sapi? Kalaupun kucing Sapi ini itu ada- diberi kalaupun dia diberi kuasa, si kucing ini diberi kuasa, tetap saja dia berlaku seperti kucing. Tapi Oke. kuasanya dari mana dulu? Diberi kuasa sama si sapi tadi. Nggak boleh begitu dong. Nah, sekarang masuk ke konsep Dia ada Tuhanmu. kuasa apa enggak? Dia ada diberi kuasa. apa enggak? Kan Tuhan kan ada kuasa sebagai umat Kristen. Tuhan ada kuasa. Kalau dia jadi manusia kan enggak ada masalah. Ngapain jadi kucing, jadi sapi, ngapain? Ya, untuk menolong kucing. Jadi sang sapi yang maha kuasa tadi, yang sang sapi mau menolong kucing, supaya dia kemudian bisa menolong kucing, ya dia jadi kucing, kan gitu. Kalau dia mau menolong monyet, dia jadi monyet. Kan yang Anda maksud maha kuasa kan begitu. Ketika Tuhan Anda ingin menolong, maksudnya gini. Maksudnya gini. Tuhan itu datang untuk menolong manusia, bukan menolong sapi, bukan. Jadi kalau Tuhanmu Bukan ingin menolong menolong sapi, monyet, bukan. kalau Tuhanmu ingin menolong monyet, jadi Tuhanmu jadi monyet. Bukan menolong monyet, bukan menolong sapi, monyet, kucing, enggak. Dari mana Anda tahu? Pada saat dari Alkitabku. Iya, memang kamu pernah menyelami monyet hidup seperti apa mereka hidup? Memang Anda pernah masuk ke kodrat monyet sampai Anda bisa tahu, mana tahu mereka juga punya problem. Yang mana problem itu hanya yang tahu adalah kalangan monyet. Dan yang tahu hanya Tuhan Anda. Maka supaya kasus di antara monyet ini, mungkin di antara dunia monyet ada yang mau jadi RT, RW, mungkin menjadi anggota DPR. Tapi kita tidak tahu karena dunia monyet ya dunia monyet. Yang tahu hanya Tuhan. Sehingga Tuhanmu jadi monyet untuk amankan itu. Boleh enggak? Enggak juga. Itu Anda katakan tidak karena Anda sebagai manusia. Mana Anda tahu kondisi antar monyet? Biar cerdas gitu loh. Kalau ngomong begitu nggak cerdas itu Bang Juma. Beneran. Apakah kamu tahu situasi kehidupan monyet? Kita segala sesuatu itu bukan urus binatang. Iya makanya gitu. bukan urusan Anda berarti. Gitu loh. Berarti Anda tidak punya hak gitu. untuk kayak dengar. Berarti Anda tidak punya hak untuk membatasi Tuhan Anda yang tidak terbatas katanya. Yang tahu kasus monyet antar monyet, mungkin monyet ini ada masalah korupsi, koruptor antara mereka, ada perselingkuhan sehingga kacau dunia monyet itu. Tuhan Anda yang serba bisa menjelma menjadi apapun, menjelma jadi monyet, betul nggak? Bukan apapun. Kalau istilahnya kalau Tuhanmu menjelma menjadi manusia untuk menyelesaikan masalah manusia. Anda tahu ada masalah di dalam dunia manusia karena Anda manusia. Apakah Anda pernah tahu dunia monyet? Saudara Agus. Bukan. Saudara belum lagi di dunia babi. Ada masalah antar babi supaya mendamaikan antara babi dengan babi, binatang segala macam kan. Agus. Untuk mendamaikan kasus antar babi. Bang Juma. Maka Tuhanmu yang serba bisa menjelma menjadi apapun itu menjadi
Menjadi? Bentar dulu Bang Juma. Menjadi? Sebentar. Bang Agus ini. Menjadi apa? Bang Joma. Menjadi? Bang Joma. Bang Bang Joma. Agus. biarkan dia. Inilah konsep agamamu tuh. Pernah diajarin oleh Tuhan menghakimi si Juma ini. Biarkan Tuhan yang menghakimi nantinya. Tuhan kami Bang Juma, dia aja ditombak. Dia meminta kepada sang Bapak ini. Tuhannya ditombak. Kepiting kampang. Iya, terserah kamu. Karena itu ajaranmu, makanya kamu didikanmu seperti itu, makanya otakmu seperti itu. Kamu paham itu. Kalau Kristen itu kenapa begini? Bahas itu harus cerdas kenapa gitu loh. Di naik situ bilang datang ngamuk-ngamuk ini? bukan ngamuk. Kenapa Anda naik langsung menghakimi saya? Kamu yang punya konsep Tuhanmu, dewamu jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ya, Apakah Anda tahu? Mau berpikiran apa? Terserah Anda itu. Nah itu konsep Anda kok jadinya ke saya. Itu konsep Anda. Jadi ketika Tuhan Anda, dewa Anda ingin menyelamatkan gorila, maka sembahan Anda menjadi, Ya terserah pikiranmu. lo kok jadi saya? Kenapa jadi saya? Kamu dididik atas dasar kasih, ya? Iya itu dia makanya. Kalau Tuhan Anda yang adalah kasih itu mengasihi pasukan makhluknya bernama komplotan monyet, supaya monyet ini kemudian bisa berdamai sesama monyet, maka menurut konsep agamamu, Tuhanmu, sembahanmu kudu jadi. Semua Kristen udah tahu watak saudara ini memang ajarannya. Kenapa jadi wataknya saya? Tuhanmu jadi monyet, Tuhanmu jadi manusia untuk mendamaikan manusia. Nah, ketika konsep ini dipakai untuk monyet, orang yang beragama itu akhlak dan etikanya itu bagus. Memangnya kau berakhlak dengan mengatakan Tuhan pencipta dan bumi ditombak? Bukan seperti saudara ini, wataknya ini udah lebih dari apalah. Memangnya kamu berakhlak kepada Tuhan dengan mengatakan Tuhan menjadi bayi? Enak kali kau bicara nasihatin orang. Memangnya kamu berakhlak dengan mengatakan manusia melahirkan Tuhan? Kami udah tahu. Semua Kristen yang menonton engkau ini udah tahu. Berarti inilah hasil ajaran buah dari ajaran si saudara ini. Mana ada Kristen yang model seperti kamu ini? Kalau ada yang seperti itu lebih bagus keluar dari Kristen itu. Saya tanya samamu. Untuk apa Tuhanmu menjelma menjadi manusia? Untuk apa? Menyelamatkan umat manusia. Ya, menyelamatkan umat manusia. Ketika Tuhanmu ingin menyelamatkan monyet, mana ada monyet? Tidak ada itu menurutmu karena kamu bukan monyet. Kamu tidak ngerti permasalahan yang muncul di dunia monyet karena kau monyet. Kamu bisa ngomong kayak begitu karena kamu manusia. Jangan kau batasi Tuhanmu, suka-suka dia. Monyet juga adalah ciptaan Tuhanmu kan, katamu. Monyet itu ciptaan Tuhanmu kagak? Kalau ada seperti itu, Kristen itu lebih baik keluar dari Kristen itu. Nah, sekarang kamu katakan Tuhanmu jadi manusia karena ingin menyelamatkan manusia. Bang Juma itu dia pikir bilang kita lahir dari monyet. Dia pikir begitu. Loh, siapa yang bilang kamu lahir dari monyet? Monyet lebih mulia kali darimu. Berarti di monyet dong. Bukan, ini kan konsep agamamu. Di situ bawa-bawa monyet, binatang segala macam. Oke, saya tanya Saudara Agus, untuk apa sembahanmu Tuhanmu menjadi manusia? Untuk apa Tuhanmu jadi manusia? Dia untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini loh, kalau Tuhanmu ingin menyelamatkan kerbau? Kerbau, dia lahir dari kerbau gitu loh. Karena itu emaknya. Tuhanmu lahir dari kerbau. Cuma kalau tanya begitu. Saya ajarin balik Bang Juma, tanya kerbau, dia lahir dari kerbau gitu loh. Ya enggak, kamu kan mengatakan Tuhanmu jadi manusia
Karena ingin menyelamatkan manusia. Nah, kalau ingin Manusia, menyelamatkan kerbau, Tuhanmu jadi apa? Apa sih menyelamatkan kerbau? Bagaimana pikiran Bang Juma? Apa menurutmu cuma manusia yang perlu diselamatkan? Apakah menurutmu hanya manusia yang perlu diselamatkan? Iya. Kerbau binatang tidak? Bang Agus, Kerbau itu ciptaan dulu. Bang Agus, saya tanya Manusia bukan ciptaan. itu ciptaan Tuhan. Bang Juma. Jadi manusia bukan ciptaan Tuhan. Apa? Jadi manusia bukan ciptaan Tuhan. Kan pertamanya dia ciptakan langit dan bumi, segala isinya. Terus? Pertamanya ciptaan manusia, ya kan? Terus? Nah, terus ciptaan binatang melata yang merayap di bumi. Binatang juga. Oke, terus? Ini konsep ke binatang Bang Juma ini. Kenapa jadinya saya yang kamu salahkan? Di situ yang jawab bilang, binatang juga. Itu kan di surga binatang. Kan di surga juga ada binatang. Nah, pertanyaan saya kan jelas. Ke siapa yang di surga? Untuk apa? Untuk apa Tuhanmu menjadi manusia? Bang Juma? Untuk menyelamatkan manusia. Kalau Tuhanmu seperti itu adanya, pada saat dia ingin menyelamatkan binatang, apakah dia harus menjelma menjadi binatang? Lah, ngapain menyelamatkan binatang? Kan menyelamatkan manusia. Ya itulah kamu. Bang Juma yang pikir begitu. Itulah kamu. Ketika kemudian malaikat ditanya oleh Tuhan, wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat protes. Ada apa hendak kau ciptakan manusia itu ya Rabb? Mereka hanya ingin membuat pertumpahan darah di atas muka bumi. Allah mengatakan apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini sama seperti engkau ini. Ketika Tuhanmu ingin menyelamatkan hewan, kenapa Anda yang protes? Kalau Tuhanmu mau, kenapa kamu batasin? Ayo, saya balikin sama Anda. Katanya Tuhanmu itu tidak boleh dibatasin. Berarti ketika Tuhanmu ingin menyelamatkan setan, maka dia menjadi semaunya Juma, menjadi semaunya Bang Juma. Emosi nih. Makanya konsepmu itu konsep batil. Yang umum. Ketika Tuhan menjelma menjadi manusia itu konsep batil. Gak ada konsep begitu, itu konsep pagan, penyembahan dewa-dewa. Kalau Tuhanmu bisa menjelma manusia, dengar, kalau Tuhanmu bisa menjelma manusia dan menjelmanya hanya ada pada abad pertama, maka Tuhanmu tidak adil. Bang Juma, harusnya dia menjelma jadi manusia selama manusia itu ada. Bang Juma, harusnya Tuhanmu itu menjelma lagi sekarang. Kalau dulu menjelma menjadi orang bule, maka sekarang itu harusnya dia menjelma menjadi orang Indonesia. Yang penting jangan dia mengalahkan gantengnya saya. Itu loh. Kenapa Tuhanmu tidak tinggal aja di bumi? Kalau dia mau menyelamatkan manusia, kenapa Tuhanmu nggak tinggal aja di bumi? Sekarang kan sudah ada pesawat. Dia bisa keliling loh. Ya ngapain tinggal? Bulan ini di Indonesia menginjilin keliling. Habis itu bulan depan dia di Belanda keliling. Udah hidup. Habis itu dia bulan depan lagi dia ke Australia keliling. Habis itu dia kembali lagi ke Jepang keliling. Sampai kiamat dunia Tuhanmu itu harusnya jangan lari ke langit, harusnya dia di bumi keliling-keliling. Kan dia menjadi manusia Bang Juma. Nah, itu dia harusnya ketika dia menjadi manusia, ngapain dia cuman mati habis itu lari ke surga. Harusnya setelah mati justru dia kembangkan ketuhanannya, ajarkan ketuhanannya keliling. Kenapa dia harus ngumpet di langit? Kenapa kalau dia adalah Tuhan? Banyak keras kepala gitu loh. Enggak, saya tanya, Tuhanmu kan bisa apa aja.
jatuh Tuhanmu ke bisa dalam menjelma dosa. jadi apa saja. Tuhanmu katanya tidak bisa dibatasin karena dia maha kuasa. Kenapa dia nggak Iya, bolak-balik ngapain aja? Setiap ada masalah di dunia turun lagi. Misalnya ada COVID turun, kita kemarin, mati harusnya semua. dia turun. Kalau turun kita mati semua. Jadinya air bah itu datang biar manusia Kalau mati dia semua turun aja kita gitu mati loh. semua gitu. Iya, iya. Oh, jadi kalau dia turun kita mati semua. Terus maha kasihnya mana? Katanya dia tidak mengajarkan kehidupan. Harusnya ketika dia turun orang hidup semua. Ayo. Lebih hebat hujan. Dia naik turun. Turun ke bumi. Menguap lagi naik jadi awan. Turun lagi ke bumi. Menguap lagi naik. Turun lagi ke bumi. Gini Kan loh, masih ada nih, masih ada manusia di atas bumi. Bagus Masih lah, kita ada itu. manusia di atas bumi yang tidak percaya tentang dia, ketuhanannya. Dia harus turun lagi. Mati disalib lagi. Di Indonesia aja, di Indonesia. Supaya kami yang mayoritas tidak percaya Kristen itu jadi percaya. Pas hari ketiga kami tunggu dia bangkit. Ayo, kita bikin panggung, kita bikin tenda-tenda di sekeliling pemakaman. Kita tunggu hari ketiga. Tok, tok, tok. Kubur terbuka. Terangkatlah Tuhan dari dalam kuburan. Naik melayang dia. Hai, hamba-hambaku yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, akulah Tuhanmu. Jadi seluruh Indonesia percaya. Pergi di Cina masih ada yang tidak percaya. Nah, datang lagi dia di sana, mati lagi. Hari ketiga orang Cina tunggu lagi. Tek, 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 terbuka kubur. Tuhanmu naik. Hanya orang Cina, haleluya, Tuhan dia udah bangkit. Nah, Cina percaya lagi. Habis itu, di mana lagi nih yang tidak percaya saya? Oh, di Afrika. Bang Juma, iya Bang Juma percaya. Bang Juma percaya juga. Hari ketiga ditunggu sama orang Afrika. Bang Juma percaya juga dong. Naik terkuburnya terbuka. Keluar lagi versi orang Afrika bangkit. Terus saya tanya dulu Bang Juma. Akulah Tuhan diutus untuk orang Afrika tapi versi Jawa. Aku kesini melaku naik kapal peung nih lo. Dituhankan lagi di Afrika. Itu kalau konsep Tuhan bisa jadi manusia, Ayo. Itu baru adil. Yang dikatakan Tuhan yang umat Islam itu adil. Orang Arab tak bisa lihat Tuhan, orang Jepang nggak bisa lihat Tuhan, orang Indonesia nggak bisa lihat Tuhan. Seluruh manusia tidak pernah lihat Tuhan, itu baru adil. Tuhanmu bisa dilihat di Yerusalem, sementara di Indonesia nggak bisa. Tuhanmu nggak ada. Adil dong. Masa nggak adil? Dia akan menebus dosa manusia, kan adil sama manusia. Kan? Itu cuman doktrin dogma. Mana ada? Nggak ada. Kalau kita itu berlaku, doktrin itu berlaku bagi yang percaya. Bagi kami yang tidak percaya, apakah ditebus juga? Ya ditebus juga kalau Bang Juma percaya. Ya kalau saya tidak percaya, enggak tebus lah. Iya, bagaimana saya mau percaya? Tebus? Harus dia datang dulu ke Indonesia dong. Percaya dulu baru suruh datang ke Indonesia, Bu. Cari ke siapa yang masih perawan, ya. Dinda Hesti itu masih perawan tuh. Buat dia hamil, habis itu dia keluar. Telah lahir di kota Indonesia. Tuhan di Nusantara NKRI. Lahir dia. Telah lahir Tuhan kita di Indonesia. Habis itu berdakwah 3 tahun, dibunuh. Bangkit hari ketiga se-Indonesia kita tungguin. Tak, tak, tuk, tak. Jadi Bang Juma, biar pikirannya cerah dulu. Tuk, tak. Nah, jam jarumnya itu nyanyi dandut. Tuk, tak, 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 tuk, 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 tak. Pas hari Minggu,
terbukalah kuburnya. Naik dia. Akulah Tuhannya Agus, versi Indonesia untuk menyelamatkan manusia. Percayalah kalian, ya kan? Gitu. Itu kalau Tuhanmu adil. Masa menunjukkan dirinya aja cuma di Yerusalem? Harus di Indonesia juga dong. Baru adil. Kalau Tuhan bisa jadi manusia. Pada saat itu susah tidak Tuhanmu melakukan itu? Susah nggak? Susah nggak Tuhan mau melakukan itu? Naik turun, naik turun. Bagi dia nggak susah. Bagi Tuhan nggak susah. Bagi Tuhan nggak susah. Kenapa dia tidak melakukan itu sebagai wujud keadilannya? Kenapa? Ngapain turun lagi? Dia turun untuk menyelamatkan manusia. Karena kami umat Islam tidak percaya konsep pagan itu. Dia harus datang lagi dong. Di situ nggak percaya, ngapain? Dia harus datang lagi supaya kita percaya dong. Kalau datang lagi manusia habis. Jangan, kan dia misinya mau menyelamatkan. Udah sekali, nggak usah selama-lamanya. Katanya dia ingin menyelamatkan, gimana dong? Nggak adil itu namanya. Tampilnya hanya di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Ini sudah 2000 tahun loh. Harusnya dia turun lagi. Lahir lagi ke apa ke? Supaya orang-orang itu percaya, matanya terbuka. Oh no, ternyata selama ini kita salah. Ternyata betul konsep paganisme Tuhan menjadi bayi itu ternyata betul. Cuman yang saya takutkan kalau dia datang lagi, Bang Juma. Yang saya takutkan kalau dia datang kedua kalinya, terus ada ibu yang mengaku dia melahirkan Tuhan, dibawa ke rumah sakit jiwa. Bang Juma ini ketawa. Karena itu tidak masuk akal. Ya. Tuhan dilahirkan manusia itu hanya ada di dunia khayal, hanya ada di dunia doktrin. Hanya ada di dunia pewayangan. Tuhan dilahirkan oleh ciptaannya sendiri. Kitabnya Bang Juma. Itu makanya agamamu itu tidak rasional. Kalau cuma sekedar diimani, sekedar dipercayai, oke lah, silakan kita saling menghargai. Tapi kalau di ranah debat, ranah diskusi, hancur pesenatelo. Tak bisa dijadikan dalam itu. Kan asumsi juga. Nah, justru yang kita bahas ini Tuhan asumsi. Tuhan yang akal-akalan. Masakan Tuhan langit cuma di Yerusalem. Kurangnya kok bisa turun dari langit. Harusnya Tuhan kamu itu setelah dia bangkit dari kematian, dia jadi guru karate, guru kungfu, guru komputer, juru pesawat, guru semua penyakit. Manusia ngapain urus begituan? Ngapain dia lahir jadi bayi? Sama. Kalau yang kayak begitu aja pun dia tidak bisa. Menyelamatkan umat manusia dari dosa manusia. Iya, tapi masih banyak orang di dunia ini yang tidak percaya dia. Harusnya dia datang lagi dong, lahir lagi dong. Ya enggak bisa lagi dong. Enggak apa-apa. Nanti Dinda Kores dan Sudi yang siapkan kayunya untuk disalibkan. Ayo. Misalkan Bang Juma, misalkan Bunda Hos ini saya nggak tahu rumahnya, misalkan terus kalau dia ngajak saya harus percaya dong biar saya ke rumahnya. Benaran? Iya. Benar apa enggak? Terus? Iya, benar. Terus? Ya saya percaya, ikutin dia dong ajarannya. Ngomong ini saya ikut gitu loh, kayak gitu. Terus? Pasti saya ketemu rumahnya. Iya, sekarang kita mau melihat Tuhanmu itu di mana? Yesus yang pernah lahir, mati, bangkit itu di mana? Kita bisa lihat. Kita percaya. Pastikan kita mati semua dong. Kita mati. Kenapa harus mati? Katanya mau datang menyelamatkan. Lah, kita manusia. Manusia matilah kita. Apa sih? Dia pernah jadi bayi kok. Kenapa nggak bisa? Iya, dia pernah mati. Sekarang nggak bisa lagi jadi bayi dia. Nggak bisa dong. Dia sekali turun sekali selama-lamanya. Tidak adil itu namanya. Tidak adil gimana? Tidak adil gimana? Harusnya menyelamatkan kalau dia mau adil, menebus dosa manusia kan adil kita.
Kan orang Kristen ini kan konsepnya Tuhan itu ada ketika Tuhan itu dilihat. Nah, kami nggak melihat Tuhan Anda. Kami mau dia itu datang lagi. Bukan melihat secara kasat mata. Secara apa? Secara fakta, tapi secara angan-angan, halusinasi. Halusinasi. Baca dari Alkitab. Saya kan baca dari Alkitab. Misalkan itu tidak adil namanya. Itu tidak adil. Tuhan itu harus menyeluruh kepada seluruh makhluknya. Jangan cuman sepihak saja. Seluruh bangsa umat manusia. Mana ada. Kita juga ingin merasakan membawa dia dong. Kita harus membawa dia. Kita kasih salib. Kalau dulu salibnya kan cuman kayu tuh. Nah, kita buktikan kemahakuasaannya. Kita bikin cor yang besar-besar. Kira-kira 3.000 ton beratnya itu salib, kita suruh dia pikul. Ayo. Kira-kira kalau salibnya 3 ton, beratnya bisa nggak Tuhan mau angkat? Kan nggak bisa juga. Nggak bisa juga, berarti dia bukan Tuhan. Lah di situ yang itu dia bisa mati, dia hidup bisa. Kita Tuhanmu itu, Tuhanmu sebelum disalib disuruh puasa dulu 4 bulan. Habis itu kita keluarkan dari tempat kita menyimpan Tuhanmu, kita kasih dia salib yang beratnya 500 kilo. Disuruh pikul. Bisa enggak Tuhan kau itu kira-kira? Plik-pluk, 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 bergeser-geser lututnya. Itulah jahilnya, itulah batilnya konsep agamamu. Tuhan disetarakan dengan manusia. Itu adil sih. Nauzubillah. Pikirkanlah itu kawan-kawan, pikirlah itu. Pikir selama masih ada otak kalian, pikir. Sadarlah kalian, sadar. Bang, kalau menurut saya, kalau ini kan kepercayaan kami, ya, Yesus. Jikalau dia diutus lalu dia seperti bayi, Tuhan kami seperti bayi dan besar dan dia menjadi dewasa, terus dia menebus dosa manusia yang kami percayai, apa salahnya, Bang? Tidak salah, itu konsep Anda, itu konsep. Masalahnya sekarang mana keadilannya, mana keadilannya? Keadilan yang seperti apa, Bang? Tuh. Keadilan seperti apa? Kami yang tidak percaya kepada dia karena dia bukan Tuhan, kan tidak selamat. Itu kan karena abang tidak mengimani. Nah, saya memang tidak mengimani. Mana ada Tuhan jadi bayi? Jadi begini, Bang. Kalau kita mengimani, apa salahnya Allah itu dia mengutus mau jadi bayi, dia mau jadi apa kan? Intinya kepercayaan kami itu seperti itu untuk menebus. Itu tidak disalahkan. Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Nah, ini anehnya Tuhanmu hanya datang di Yerusalem. Harusnya datang juga di Indonesia. Kalau abang bilang begitu, terus yang abang mengajar ini, abang mengajar bahasa-bahasa Al-Quran itu dari mana? Mesir kan? Al-Quran itu untuk seluruh manusia, itu baru ada. Kan di Arab. Tuhannya tidak bisa dilihat, itu baru ada. Adil. Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya menjadi bayi di satu kota, tapi di kota lain tidak. Bang Juma itu tidak adil. Bagi saya itu Bang Juma salah pikir aja. Harusnya kalau Tuhanmu itu adil, memang dia bisa menjadi manusia paling bagus begini. Dengar, paling bagus begini. Supaya dia adil di seluruh Indonesia, seluruh wanita perawan suruh hamil semuanya, lalu melahirkan dirinya semua. Itu baru adil. Jadi di Makassar ada Tuhanmu lahir, di Jawa ada lahir, di Kalimantan ada lahir, di Sumatera ada lahir, di Papua ada lahir, bersamaan. Dan ketika ditanya, kok banyak kali? Kamu jawab, Tuhan kami serba bisa. Tuhan kami maha kuasa, nggak bisa dibatasi. Berarti kalau begitu, Bang Juma, jadi kalau dia mengatakan, wahai seluruh wanita, lahirkanlah aku menjadi bayi, maka seluruh wanita di muka bumi ini hamil dan melahirkan Tuhanmu. Saya tanya dulu. Itu Bang baru ada. Bang Juma. Iya. Bang Juma, dosanya Bang Juma siapa yang tebus? Dosa saya pertanggungjawabkan masing-masing, itu baru adil. Iya, Mak. Dosa ditanggung masing-masing, itu baru adil. Dosamu ditanggung sama Tuhanmu, di mana Tuhanmu hanya datang di abad pertama dan hanya untuk orang Israel, itu tak adil, Bu. Tuhan itu maha adil, maha kasih. Kalau maha adil harusnya dia lahir di sedang umat manusia. Ayo. Coba lari.
Lari kemana pikirannya, lari kemana? Itu baru adil. Tuhan kok cuman ada di Yerusalem sana. Mana adilnya? Kalau begitu kita banyak Tuhan, Bang Juma. Kan Tuhanmu bisa jadi apa saja. Tuhanmu bisa jadi apa saja, artinya Tuhanmu bisa menjadi miliaran Tuhan dalam waktu bersamaan. Kamu jangan batasi Tuhanmu, katanya Tuhan tidak bisa dibatasin menurut versi kalian. Betul nggak? Iya, saya jawab. Ngapain? Kalau Tuhanmu tidak bisa dibatasin, kalau sapi saja bisa beranak sampai 6 ekor, masa Tuhanmu tidak bisa membuat ciptaannya melahirkan dia menjadi 100 Tuhan? Bisa dong. Itu kan menurut versi abang. Loh, ini versi Anda. Tuhan itu nggak bisa dibatasin, kata kalian. Makanya Tuhan itu bisa menjadi apa saja. Kalian menertawakan umat Islam, Tuhannya umat Islam tidak bisa menjadi apapun. Kalian bangga Tuhan kalian bisa menjadi apapun. Maka saya minta keadilannya. Kenapa Tuhanmu tidak menjadi manusia sekaligus? Begitu dia lahir miliaran Tuhan. Lalu dia mengatakan, kami satu hakikat. Kami miliaran pribadi tapi satu hakikat. Ayo, itu baru adil. Ayo. Juma. Bang Juma. Terus kenapa? Kamu kaget? Makhluk. Kamu kaget? Hewan. Sesat sih memahami Kita manusia ciptaan. Kok sesat pula? Yang sesat itu ente. Tuhan bisa jadi manusia. Itulah sesatnya. Kalau Tuhanmu bisa jadi manusia, harusnya Tuhanmu itu datang lagi. Kemarin datang lagi, lusa datang lagi. Dia bolak balik. Dia pakai travel. Pemerintahan Injil. Makanya itu dia ragu-ragu bukan harus Tuhan itu harus setiap saat, setiap di mana-mana. Yang hujan aja bisa naik turun kok. Yang kenapa Tuhanmu tidak naik turun? Yang memahami Tuhan itu harus ada pemberitaan Injil tadi, pekabaran berita Injil keselamatan. Sekarang saya tanya, makanya kita mengenal, bukan sekarang saya tanya, berjumpa. Apakah Tuhanmu bisa menjadi apa saja? Sama dengan Quran diberitakan. Apakah ada Tuhanmu bisa menjadi apa saja? Bisa diberitakan. Saya tanya sama saudara, gitu. Apakah Tuhan saudara bisa jadi apa saja? Dengan kelahirannya itu sudah bicara sendiri. Nah, ini akibat menyembah bayi. Jadi dari situlah kita memahami, bukan harus berjumpa setiap saat gitu loh. Boleh berjumpa pun dengan pribadi Tuhan, kita dalam berdoa gitu loh. Itu tidak adil namanya, Bung. Itu tidak adil namanya. Tapi kan diberitakan ke seluruh dunia firman Tuhan itu. Apa yang diberitakan ke seluruh dunia? Apanya? Di daerah Medan kan diberitakan, di daerah Apanya yang diberitakan ke seluruh dunia? Ya Injil itulah, berita keselamatan itu. Maksudnya gimana? Tuhanmu datang sebagai bayi di atas muka bumi. Tidak adilnya dia tidak pernah datang ke Indonesia. Lahir seperti bayi. Itu tidak adilnya. Nah, ayo. Ini, Bang. Ya. Ayo. Tapi kan pengajarannya kan nyampe, Bang. Mana pengajarannya? Kan nyampe. Mana pengajarannya? Di dalam Alkitab kan di Bibel itu kan diajarkan, makanya orang Kristen. Apa sih Kristen itu kan kita ingin tahu. Ya kita datang. Coba mana? Mana? Ya. Mana pengajarannya? Ini. Ya Tuhan kan juru selamat bagi kami. Kabar ini keselamatan. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi. Itu datang itu urusan datang. Itu Juma itu kepingin Allah atau Tuhannya Juma itu seperti yang di hati Juma, baru cuma menerima sebagai Tuhan. Yang disebut adil itu berlaku kepada seluruh umat manusia tentang hakikatnya. Ini hakikat Tuhanmu jadi bayi cuma di Yerusalem. Ayo, kenapa nggak datang ke Indonesia? Datang ke Amerika, datang ke Afrika. Kenapa? Bang, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Berarti Tuhan sama Tuhan. Kenapa nggak datang Tuhan seperti ini ke sini? Itu kan kehendaknya Juma, bukan kehendak Tuhan. Anda yang membuat Tuhan menjadi bayi. Bukan Tuhan yang mau jadi bayi. Anda yang membuat karikatur Tuhan itu jadi bayi. Iya, dia datang jadi manusia. Dia datang jadi manusia. Kalau dia datang jadi manusia, kenapa cuma di Yerusalem saja? Abang, ini saya mau tanya. Tapi pemberitaannya kan berlanjut. Pemberitaan Injilnya kan berlanjut. Kita tidak butuh berita, kita butuh pembuktian. Berarti kita butuh pembuktian. Datang ke Indonesia. Kita butuh pembuktian bahwa Tuhanmu bisa jadi manusia. Kita butuh pembuktian. Quran itu tidak jatuh di Jawa, di Jakarta. Kita butuh pembuktian.
Kami Ayo. percaya Iya, dengan Kristen, misalkan Bang, dengan ini, ajaran Bang Jomo, Alkitab itu, misalkan Bang, bukan karena harus berjumpa dengan Tuhan. Ajaran misalkan Alkitab Loh. itu kita baca dan Bukan kita masalah pelajari. berjumpa atau tidak. Kalau ingin jumpa lahir di Medan, Tuhan lahir di yang kamu Jawa, buat lahir itu di Jakarta, Sulawesi, bisa apa ya? menjelma menjadi manusia. Itu kehendakmu, kemauanmu cuma Itu kamu yang punya kehendak. Tuhan harus jadi manusia. Itu kamu. Karena Bukan itu aku. sudah difirmankan, Bang Juma, harus memang terjadi seperti itu, bukan harus terjadi. Itu kamu yang mau. Cuma, Bu. Kalau Juma Yesus mengaku di dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti Yesus ini bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia, Paman Sam. Kalian yang mau menjadikan Yesus itu Tuhan. Maka orang berakal akan mengatakan, kalau demikian adanya, kenapa Tuhanmu tidak lahir juga di Indonesia? Kayaknya Juma ini Pak, yang kalau memiliki Tuhan itu seperti kehendak dia mungkin, Bang. Jadi Kamu yang Juma mau ini melakukan tidak seperti paham kamu yang dengan beriman Kristenan. seperti itu. Kutanya dulu sama saudara. Kalau kami percaya, Bang, dengar dulu, Bang. memang dia nggak paham. Kami, Bang, Dia kalau paham pasti kami dia gini, nggak Bang. itu mungkin pakai Bang, akal. halo. Lo santai Yang dulu, disebut santai, Bang. paham itu Santai, alatnya Bang. akal. Gini, Bang. Nah, ente tidak berakal Gini, gimana mau Bang. paham? Kenapa kami anak-anak orang Kristen itu jadi Kristen? Kan ada pengajaran, orang tua mengajarkan, sekian Apa anak-anaknya tuh anaknya ajarannya? ngikuti. Jadi Apa itulah, ajarannya? makanya Kristen itu seperti itu. Ajarannya apa? Sekarang gini. Ketika pengikut Anda masih Kristus. anak-anak, Hmm. apa yang orang tua Anda ajarkan tentang ketuhanan manusia Yesus? Ketuhanannya dia menyebutkan, Karena gini. kalau untuk anak-anak, kalau untuk logika anak-anak, dia dapat membangkitkan orang mati, mengampuni Nah, tuh. dosa. Tuh. Nah, ya kan, untuk anak-anak dulu. Dapat membangkitkan orang mati dia jadi Tuhan. Kenapa dia tidak datang ke Indonesia membangkitkan semua yang ada dalam kubur? Ya, Ayo. kalau siap, gini loh Bang, Cuma gini. Tuhan Itu kan itu, cuma doktrin aja. Tuhan Itu cuma itu memakai doktrin. orang, Bang. Itu Dengar cuma nih, Bang. doktrin. Tuhan itu doktrin. memakai Itu orang. dogma. Ada orang Itu yang dipilih dogma. Tuhan itu yang Itu sanggup dogma. melakukan mujizat. Nyatanya Itu menyembuhkan dogma. orang. Bedakan antara dogma Seperti yang di dengan luar negeri kebenaran. membangkitkan orang mati. Kalau bapak abang tengok orang-orang Kristen yang dipanggil pakai Tuhan membangkitkan orang mati terjadi juga di luar negeri, Bang. Nah, gitu loh. Jadi Tuhan itu memilih orang-orang yang dipercaya untuk memegang. Tidak adil dia. Nggak adil Tuhan. Kau itu nggak adil. Justru makanya disitulah, Bang. Kenapa dia orang Tuhanmu itu nggak dipakai? adil. namanya adil. Namanya adil. Apanya Semua jadi adil? dukun. Lahirin cuma di Kalau semua Yerusalem. hidup, maksudnya Bang Juma itu semua harus jadi dukun, gitu ya kan? Oh bukan Semua dukun. Yesusmu. Dukun satu ya dukun semua. Tuhanmu, bukan Berkati dukun satu orang. Buat saya. Tuhanmu. Satu-satu. Salah, Bang. Sembahanmu. Pemahaman keadilannya Tuhan itu salah, Bang. Sembahanmu itu tidak adil. Kalau konsepmu itu betul, maka Tuhanmu tidak adil. Kok bisa nggak adil, Bang? Tidak. Harusnya disebut adil ketika dia Gimana sih? lahir di semua Itu namanya tempat. adil. Itu baru adil. kehendak, Bang Juma, kehendak Tuhan nggak seperti itu. Dia Loh, itu kenapa bisa? adil itu namanya. Oke, kalau begitu Dia tolong tunjukkan merendahkan diri sebagai manusia. Itu kan Oke. adil itu, Bang Juma. Ini Ini kan kan kehendak. pernah ke Indonesia. Dengarkan. Allah SWT Yang pun belum pernah ke Indonesia. yang mengatakan bahwa yang lahir di Yerusalem itu adalah Tuhan menjelma menjadi manusia itu kan kalian. Itu kehendak kalian. Malaikat Tuhan. Mana? Malaikat Tuhan. Di mana? Di mana? Gabriel. Malaikat Tuhan yang berseru. Bacalah, Bang. Baca di mana? Oh, Iya, kelahiran Bang, Yesus seru. belum lahir dia. Apa kata malaikat? Apa kata Apa malaikat? kata malaikat? Saya tanya dulu ke Abang. Saya Lahir- percaya Bang Juma apa pada Pada malaikat? lahir Tuhan yang Makanya dia Kristen di kota ngomong Daud. terus. Apa? Bilang Gabriel kepada siapa? Maria. Iya. Apa Telah dibilang lahir malaikat? Tuhan yang Kristen di kota Daud. Bukan manusia yang bilang itu. Telah lahir lah. Juru selamat. Juru selamat. Juru selamat. Tuhan di kota Daud. Juru selamat. Kenapa enggak lahir di Di kota-kota kota lain? Daud. Kenapa enggak lahir di Kan kota-kota lain? Tuhan lahir Indonesia. di kotanya Kenapa? dia. Indonesia, Bang. Makanya Indonesia dia belum ada waktu itu. makan. Saya tanya, Indonesia belum kenapa ada. dia enggak lahir di Indonesia? Kenapa? Indonesia belum ada Bang waktu itu mungkin. Sekarang lah, sekarang. Kenapa enggak lahir sekarang? Ya kalau lahir itu Tuh, Bang, Bang, kalau dia dia mau mau lahir ngotot. baru Bang, begini Bang, Dia kalau mau mau ngotot, kepingin ya. lahirnya Yesus, terimalah dia sebagai juru selamat, percaya dan berdoa, Abang baru Pakai mengerti. akalmu, saudaraku, pakai Awak aja, Bang akalmu. Jo. Masa lahir tiap hari lahir, tiap hari Pakai lahir. akalmu, Iya. kawan. Tiap hari lahir gimana itu? Asal mau, Lah. mau ketemu sama Kamu siapa lahir batasi, di rumah. kenapa kamu batasi Tuhanmu? Mau ketemu makanya Dia mau Bang, lahir pengajaran kayak itu Bang. kecubung, ngapain kau batasin Pengajarannya Tuhanmu? itu Bang, firman itu yang Katanya mengajarkan Tuhanmu itu nggak Bang. boleh dibatasi karena Makanya dia maha Alkitab kuasa. itu,
Apakah bahasa kekuasaan Batak Tuhanmu akan Untuk hilang mengenal ketika Tuhan dia lahir itu setiap hari? Tidak, Bang. Besok lahir lagi. Itu kemauan Besok Bang lahir lagi. Juma. Besok lahir lagi. Iya Bang Juma. Nih, Iya, kemauan Bang Juma itu bukan kemauan Bukan Tuhan. kemauan Iya, saya. Bang Ini Juma, konsep iya. agamamu, Paman. Makanya Tuhan sudah firmankan akan lahir juru selamat Nah, begini. Itu akan loh. lahir katanya. Akan lahir, telah lahir, dibolak-balik. Nah, Nah. sekarang permasalahannya adalah Makanya kita karena menuntut keadilan Tuhanmu. Kalau Adil. Tuhan itu betul-betul Itu sesuai adil, dengan lahir konsep itu adil, agamamu, Bang. bahwa Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia sesuai dengan agamamu, maka Tuhan begitu tidak adil karena hanya menjelma di Yerusalem. Ayo. harus dipakai Tuhan untuk memberitakan itu kelahirannya itu ke seluruh dunia. Pokoknya apapun judulnya Tuhan mau tidak adil, harus dia lahir di mana-mana. Berarti carilah Tuhan yang adil Bang Juma. Iya, makanya Tuhan itu supaya adil Menurut jangan jadi versimu, makhluk. menurut Biarkan versimu itu. makhluknya yang mencarinya. Jangan menurut versimu. kemudian dia datang jadi bayi. Nah, Kalau Tuhan iya. adil, jangan menjadi makhluk. Biarkan makhluknya menggunakan akal untuk mencari. Itu baru adil. Oh Tuhan kau lahir. Loh, itu kamu untuk sama Tuhan sendiri Bang Juma, bukan untuk sama kami. Untuk sama malaikat. Malaikat yang sudah mengatakan itu kepada Bunda Maria. Iya kamu untuk sama Makanya Tuhan lah, jangan konsepmu untuk sama itu kami. konsep sungsang. Konsep sungsang itu konsepmu mana? Kalau aku ada dalam dia, ada Misalkan. pembaca mengatakan aku Dua. dalam dia dalam aku adalah satu. 3, 4, Ada dalam kitab. Firman Tuhan 5, mengatakan, 6, dia percaya dengan saya sama dengan 7, percaya dengan Bapa. Sama itu Bang. 8, 9, 10. Ada dalilnya. Mana Aku dalilnya dan dia bahwa adalah Yesus satu. bukan Tuhan? Bang Juma Dengar. asumsi sendiri. Aku dan dia adalah satu. Sebaliknya. Mana Banyak dalilnya firman Tuhan. bahwa Yesus bukan Tuhan yang datang menjadi bukan Tuhan? Mana dalilnya? Saya tunjukkan. Yohanes 8:42. Aku datang sebagai manusia, bukan Ya. atas kehendakku sendiri. Jedar. Iya. Iya betul. Ah. Lu nggak salah itu. Apa salahnya dengan firman itu? Apa salahnya? Berarti tidak ada dalilnya Tuhan salahnya? datang menjadi manusia, kecuali Begini, cuma Bang Juma. doktrin dan tuduhan Kalau serta dia fitnah datang kepada Yesus. Jadi manusia mengaku Tuhan, mungkin dia itu akan terancam. Lah, Sedangkan dia terancam tidak Tuhan mengaku takut dengan akan Tuhan. ancaman. Bukan kayak gitu Bang Juma. Tuhan takut akan ancaman. Bang Juma tahu, Manusianya punya hikmat. Bang. manusianya Bang Tuhan Juma. takut Bukan dia, jadi aku Tuhan, ancaman. aku Tuhan, tidak mau seperti itu Bang. Aku bukan Tuhan. Jangan bunuh aku. Dia manusia masih Bang Aku Juma, nggak mau manusianya. aku tidak mau mengaku Tuhan deh. Manusia Bang Juma. Jangan sampai kalau aku mengaku Tuhan aku Kalau dia dibunuh. jadi Tuhan, Oh mama, Makanya, Bi, apaan Bang ini? Juma. makanya Bang Juma nggak paham Bang dengan Juma. kamu Kristen. Loh kok jadi saya Iya, nggak Bang paham? Juma paham. Saya kan minta Bang dalil. Juma nggak paham. Tanggung Iya, jawaban sesuai iman dengan saudara. kehendakmu, sesuai Tuhan dengan bisa kehendakmu, menjelma Bang Juma. menjadi jangkrik. Tuhan bisa Kehendak menjelma dan menjadi dalam bayi. kita di Mana mana dalilnya? tak- Bang Juma. Pengakuan Yesusnya mana? Pengakuan Yesusnya bahwa Begini, dia Bang adalah Juma. jelmaan Begini, Tuhan. Bang Juma. Kami percaya dengan Tuhan itu pertama dari kelahiran. Dari kelahiran. Mana Terus mati pengakuan bangkit. Yesusnya? Lahir. Mana pengakuan Yesusnya? Kalau dia adalah Pengakuan- Tuhan yang menjelma menjadi daging, mana pengakuan Yesusnya? Mana? Dari sejarah kelahirannya Bang Juma udah Kok tahu. jadi Bang Juma. sejarah? Mama, kenapa jadi sejarah? Pengakuan Yesus itu datang nggak bisu, dia punya mulut. Mana Makanya, pengakuannya kalau dia adalah jelmaan Tuhan? Mana tunjukkan ke saya? kan dia lahir dari firman menjadi manusia. Bang. Itu adalah klaim iman saudara yang saya minta pengakuan Yesus. Aku adalah pencipta langit dan bumi yang datang menjelma menjadi bayi. Mana? Tunjukkan ke saya. Tidak bisa langsung ditulis seperti itu kan Bang. Tapi pengakuannya dia datang sebagai manusia. Buah-buahnya. Tuhan itu seperti kehendaknya Bang Juma. Ya, justru kalian yang membuat kehendakmu sendiri terhadap bagi kami Bang Yesus. Juma. Kalau ada Yesus mengatakan aku adalah jelmaan Tuhan, mana? Tunjukkan dalilnya. Mana? Kalau ada saya nikah lagi besok. Ayo. Sedangkan malaikat Bang Juma bertekuk lutut di hadapan anak manusia. Oke, satu. 10 ayat 30. Mana tunjukkan? Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa Baca dekat. Bang Juma dulu. Aku dan Bapak adalah satu. Oh Papa, oh Mama, itu tak ada hubungannya. Yang saya tanya, mana Dia dalilnya? matanya itu. Aku adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Mana dalil? Tidak Bang bisa Juma harus ngomong. pikir juga Bang Juma. Berbicara Jangan begini. ngeyel.
Apa yang harus saya pikir? Apa yang harus saya pikirkan? Justru saudara-saudara, saya ingin menyelamatkan kalian dari konsep Roma ini. Saya dengar Bang Juma ini kadang-kadang memaksakan kehendaknya kepada orang Kristen. Sebentar Anda yang memaksakan Yesus jadi Tuhan, kok jadi saya yang memaksakan kehendak? Memang sesat bagi kami, Bang. Saya cuma minta pengakuan Yesus, dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia sesuai dengan iman kalian. Itu aja perlu aku minta. Memahami itu, Bang. Memahami itu, Bang. Memahami ketuhanan Yesus itu, Bang. Itu pribadi kita, Bang. Bagaimana kita terima dia sebagai juru selamat. Bukan nah, Yesus sendiri mengaku enggak? Mengaku itu kalau kita bertemu pribadi. Nah, itu berarti asumsi. Orang beragama ini gini, Bang. Orang beragama ini, Bang. Beda sama apa, Bang? Beragama kita berdoa. Berdoa ada bergaul dengan Tuhan. Nanti Tuhan itu akan memberikan pemahaman kepada kita, Bang. Bang. Yang tidak kita pahami, lama kita paham. Begitu, Bang. Kalau yang diajarkan pendeta itu, Bang, itu 100%-nya kita nggak akan paham, Bang. Tapi ada pribadi kita bergumul dengan Tuhan, bersahabat karib dengan Tuhan. Sahabat karib lagi dengan Tuhan. Kalau dengan ajaran pendeta belum tentu orang itu banyak bertobat atau setia, belum tentu, Bang. Orang Kristen saudaraku, itu setia itu bukan semua orang saudaraku. Saatnya lah kalian menyadarkan kami umat Islam ini. Tunjukkan kepada kami bahwa yang lahir itu adalah Tuhan. Yang lahir itu menjadi bayi itu adalah pencipta langit dan bumi yang menjelma menjadi daging. Dengan Anda menunjukkan pengakuan Yesusnya itu sendiri. Oke, terima kasih Bang Juma. Nanti saya mana kepada Tuhan supaya Juma ditemui. Mana pengakuan Yesusnya mana? Nanti Bang Juma datang Tuhan sama Bang Juma memberitahukan dirinya, menampakkan dirinya. Saya tidak perlu itu, saya perlu pengakuan Yesus. Karena Yesus mengatakan barang siapa yang mengasihi aku. Yesus mengatakan barang siapa yang mengasihi aku, dia akan mengikuti perkataanku. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, dia tidak akan menerima firmanku. Sekarang saya ingin menerima firman Yesus. Mana firman Yesus? Aku adalah Elohim yang nuzul, yang menjelma, yang inkarnasi menjadi manusia. Mana? Saya ingin mengikuti Yesus sekarang. Berdoa, jangan minta sama saya, Bang. Tuhan itu sendiri nanti yang memberitahu. Saya minta karena kalian adalah penyembah bayi manusia. Yesus udah paham, Bang Juma belum paham. Iya paham pakai tumit. Yang saya minta perkataan Yesusnya. Jangan tunjukkan ke saya dong. Jangan meminta sama kami. Mintalah Juma sama Tuhan. Yang di dalam kitabmu nggak ada. Di dalam kitabmu nggak ada. Karena dibilang di situ, mintalah maka akan diberi. Di dalam kitab Anda ada tidak? Itu pribadi kami, Bang Juma, iman kami. Iya, saya tahu. Saya tahu. Di dalam kitab kalian, apakah ada tertulis Yesus mengatakan aku adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Ada. Mengertikan dia jadi Tuhan itu bukan harus ditulis, Bang Juma. Ada kagak? Bukan harus ditulis, Bang Juma, untuk memahami Tuhan. Yang saya tanya, ada kagak pengakuan Yesus? Dia adalah Tuhan yang inkarnasi, yang menjelma menjadi daging. Ada kagak? Begini, Bang Juma. Begini, Juma. Begini. Dengar dulu, Bang Juma. Tuhan tidak mengatakan daging, Bang Juma. Pribadi, Bang Juma. Pribadi kita dengan Tuhan, Bang Juma. Kadang mengatakan ada guru yang mengatakan kau guru. Aduh, saudara, Amsal 3 nomor 5, jangan kau berpegang kepada pribadimu. Jangan kau berpegang kepada prinsip pribadimu. Itu tertulis di Amsal 3 nomor 5. Tetapi berpeganglah kepada firman Tuhan. Mana firman Tuhannya? Aku adalah Elohim yang menjelma menjadi daging. Mana? Iya, dalam perjanjian lama kan dia belum lahir, Bang Juma. Ya, Tuhan belum lahir. Tuhan belum lahir.